Legenda menyebutkan bahwa tabib Sun Simiao pernah membalas kebaikan dengan kebaikan, menyelamatkan seekor harimau yang tercekik tulang di tenggorokan. Harimau itu kemudian dengan tulus hati menjadi tunggangan Sun Simiao. Dengan senang hati membalas budi atas penyelamatan nyawanya. Suatu hari, Sun Simiao membawa keledai kecil ke gunung untuk mengumpulkan obat-obatan. Saat keduanya sibuk mengumpulkan obat, tiba-tiba seekor harimau muncul. Dan dengan cepat melumpuhkan keledai kecil yang sedang makan rumput. Lalu membuka mulut besar dengan darahnya. Menelan keledai kecil yang tak berdaya. Sementara itu, setelah mengumpulkan obat, mereka bersiap-siap untuk pulang bersama keledai kecil. Namun, mereka malah melihat pemandangan yang menyedihkan. Di sana, tidak ada lagi jejak keledai kecil. Yang tersisa hanyalah tulang-tulang keledai yang berserakan di tanah. Keledai kecil pasti dimakan oleh harimau di gunung. Keledai kecil selalu bekerja keras tanpa mengeluh. Sayang sekali, pada titik ini, murid hanya bisa menasihati guru untuk menerima kenyataan dengan lapang dada. Sekarang sudah malam, lebih baik pulang ke rumah dulu. Di rumah beratap jerami di kaki gunung ini, seorang anak laki-laki bernama Xiao Hu sedang rajin belajar. Ibunya dan adik perempuannya sedang memasak. Setelah makanan siap, keluarga duduk bersama dengan penuh kebahagiaan. Xiao Hu juga menasihati adiknya untuk makan lebih banyak. Setelah makan, Xiao Hu pergi ke gunung dengan membawa peralatan untuk menebang kayu bakar. Saat baru masuk ke hutan, Xiao Hu belum sempat menebang pohon. Tiba-tiba ia mendengar suara raungan harimau. Xiao Hu terkejut dan segera melihat ke sekelilingnya. Namun tidak menemukan jejak harimau. Tiba-tiba ia melihat harimau menangis kesakitan di bawah gunung. Dengan rasa ingin tahu, Xiao Hu meluncur turun mengikuti tali. Dengan hati-hati, ia mendekati harimau untuk melihat apa yang terjadi. Harimau, jangan makan aku. Saya mempunyai saudara perempuan dan ibu di rumah. Harimau menderita. Menunjuk mulutnya agar harimau kecil melihat. Namun harimau kecil juga tidak mengerti kedokteran. Tidak bisa memastikan di mana sakitnya harimau. Maka dia pergi meminta bantuan tabib terkenal Sun Simiao. Harimau mengerti maksud harimau kecil. Diam-diam menunggu harimau kecil kembali. Saat sedang bengong, tiba-tiba mendengar teriakan harimau kecil. Ternyata harimau kecil sudah meminta bantuan Sun Simiao. Sun Simiao bertanya kepada harimau di mana yang tidak nyaman. Harimau menunjuk ke tenggorokannya sendiri. Setelah mengetahui penyakitnya, Sun Simiao meminta harimau membuka mulut. Ternyata tenggorokan harimau tersangkut tulang. Sun Simiao segera melihat itu adalah tulang keledai. Ternyata harimau jahat itu memakan keledai kecil miliknya sendiri. Sun Simiao sangat marah dan hendak pergi, menolak mengobati harimau ini. Harimau kecil segera menarik Sun Simiao dan memintanya untuk tidak pergi. Dokter Sun, Anda tidak bisa melihat dan tidak menyelamatkan. Dokter, tolong selamatkan dia. Lihatlah betapa kasihan dia. Dokter Sun, tolonglah. Sun Simiao menatap harimau yang menderita. Akhirnya, seorang dokter memiliki hati yang penuh kasih, memutuskan untuk menyelamatkan harimau ini. Dia membuat harimau membuka mulutnya, memasukkan cincin tembaga ke dalam mulut harimau. Kemudian, ia menggunakan penjepit untuk mengeluarkan tulang itu, dan memberitahu harimau untuk tidak makan makanan keras untuk sementara waktu. Hanya boleh makan mie yang lembut dan mudah dicerna. Pada saat itu, dia meninggalkan kata-kata dokter ajaib telah datang. Semoga diri dan keluarga memiliki kesehatan, keselamatan, dan keberuntungan dalam tahun yang baru. Tindakan Sun Simiao yang membalas kebaikan atas kebencian membuat harimau sangat terharu. Harimau berjalan ke samping Sun Simiao, menunjukkan agar dia duduk di punggungnya. Si kecil harimau melihat niat harimau. Ternyata ia ingin menggantikan keledai sebagai tunggangan Sun Simiao. Sun Simiao dengan tulus hati naik ke punggung harimau. Begitulah hubungan tak terduga terjalin antara manusia dan harimau. Harimau membawa Sun Simiao ke depan rumah. Saat itu, harimau masih terluka. Sun Simiao membiarkannya kembali ke hutan untuk sembuh. Dia dengan sengaja mengingatkannya untuk tidak menyakiti makhluk hidup lagi. Harimau mengingat kata-kata Sun Simiao di hatinya. Saat itu, si kecil harimau menyarankan kepada harimau untuk sembuh di rumahnya. Karena rumahnya tidak terlalu jauh, dan bisa merawat makanannya. Harimau menerima tawaran si kecil harimau. Bahkan dengan sukarela membiarkannya naik ke punggungnya. Merasakan keanggunan sebagai raja harimau. Harimau membawa si kecil harimau pulang. Si kecil harimau meminta harimau untuk menunggu di depan pintu terlebih dahulu. Saya kemudian memberitahu keluarga agar mereka tidak terkejut. Tidak disangka, ibu dan adik mendengar bahwa harimau akan diobati di rumah. Mereka tidak takut sama sekali. Bahkan mereka sangat penasaran dengan harimau itu. Ibu dengan sengaja menyiapkan mangkuk besar mie lembut untuk harimau. Harimau makan dengan lahap. Dengan begitu, harimau tinggal bersama keluarga harimau kecil. Mereka bermain dan berjalan bersama. Mereka berpetualang di gunung dan bermain air. Bahkan bermain mengejar dengan adik harimau kecil. Bahkan saat harimau kecil belajar, harimau itu menjadi sandarannya. Saat harimau kecil membelah kayu, harimau itu juga menjaga keselamatan harimau kecil. Harimau juga memiliki perasaan yang dalam.
Setelah sembuh, harimau pergi dengan rasa tidak rela meninggalkan harimau kecil. Harimau kecil bertanya apakah harimau akan pergi ke Sun Si Miao untuk membalas budi. Harimau mengangguk. Meskipun harimau kecil merasa sedih, dia tetap membiarkan harimau pergi. Jangan lupa, harimau, kamu masih punya keluarga di sini. Adik harimau juga memeluk harimau dengan sedih. Kami akan merindukanmu, harimau. Saat harimau pergi, keluarga harimau datang untuk mengucapkan selamat tinggal satu persatu. Harimau mengikuti bau Sun Si Miao dan menemukannya di gunung. Dan dengan sukarela menjaga tanaman obat untuk mereka. Pada saat yang tepat, murid Sun Si Miao berbalik dan menemukannya. Tidak disangka harimau ini kembali lagi. Sun Si Miao melihat situasi dan berpikir bahwa tanaman obat sudah cukup dipetik. Maka mereka langsung bertemu dengan harimau. Melihat harimau sembuh dan sehat, mereka merasa lega. Dan harimau melihat mereka bersiap-siap turun gunung. Lalu dengan sukarela membantu membawa keranjang tanaman obat untuk meringankan beban mereka. Sejak itu, harimau sering mengikuti Sun Si Miao. Dan menjadi tunggangan untuk membalas jasa menyelamatkan nyawanya. Kadang-kadang dia akan kembali untuk mengunjungi adik harimau. Meskipun